Bayangkan ini, detak jantung berhenti, monitor menjadi garis lurus, dunia sebagaimana kita kenal, padam. Namun justru di titik itulah sesuatu dimulai. Di berbagai belahan dunia, dari budaya yang tak pernah saling bersentuhan, dari orang yang tak pernah membaca kitab yang sama, bahkan dari mereka yang tak percaya apapun sebelumnya, cerita yang muncul hampir identik. Sebuah kesadaran yang terlepas dari tubuh, sebuah lorong atau ruang peralihan, cahaya yang tidak menyilaukan, namun terasa mengenal mereka, dan perasaan damai yang tak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia. Pertanyaannya sederhana, tapi menggetarkan. Bagaimana mungkin orang-orang yang berbeda latar belakang, keyakinan dan pengetahuan melihat hal yang sama saat mereka hampir mati? Ini bukan kisah mistis tanpa dasar. Ini bukan dongeng penghibur bagi mereka yang takut akan kematian. Ini adalah fenomena yang telah dicatat oleh dokter, ahli saraf dan peneliti kesadaran selama puluhan tahun. Fenomena yang diam-diam membuat sains kehilangan kata-kata. Dalam video ini, kita tidak akan membahas surga atau neraka secara doktrinal. Kita juga tidak akan mengajakmu memeluk keyakinan tertentu. Namun kita akan menyentuh sesuatu yang sangat tua, sesuatu yang dalam tradisi-tradisi kuno disebut sebagai tabir, ruh, atau kesadaran murni. Sesuatu yang oleh sains modern bahkan belum memiliki definisi final. Kita akan menyelami mengapa pola pengalaman near-death experience begitu konsisten. Mengapa memori ini terasa lebih nyata daripada kehidupan sehari-hari. Dan mengapa sebagian pengetahuan ini lama disimpan, disederhanakan, atau bahkan dihindari untuk dibahas secara terbuka. Ada alasan mengapa banyak orang yang kembali dari ambang kematian berkata, "Aku tidak lagi takut mati, tapi justru lebih memahami arti hidup." Mungkin karena di sana, untuk sesaat, manusia melihat realitas tanpa tirai ego, tanpa identitas, tanpa peran duniawi. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pengalaman ini nyata. Pertanyaannya adalah, jika begitu banyak orang melihat hal yang sama, apa sebenarnya yang diperlihatkan kepada manusia? Dan lebih penting lagi, mengapa kita diizinkan untuk kembali? Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengajakmu melakukan satu hal sederhana. Tuliskan di kolom komentar, video ini sampai ke kota mana kamu menontonnya. Bukan sekedar formalitas, ini adalah cara kita menyadari bahwa pembahasan ini tentang hidup, mati, dan kesadaran menyentuh manusia dimanapun mereka berada. Dari kota besar hingga pelosok sunyi, pertanyaan ini selalu sama. Jauh sebelum istilah near-death experience dikenal dunia medis modern, peradaban kuno telah mencatat pengalaman serupa dengan bahasa yang berbeda, namun maknanya sejalan. Di Mesir kuno, terdapat teks yang dikenal sebagai Book of the Dead, bukan kitab kematian seperti yang sering disalahpahami, melainkan panduan kesadaran bagi jiwa yang melewati batas dunia fisik. Di dalamnya digambarkan perjalanan setelah kematian sebagai sebuah fase transisi, bukan akhir, di mana kesadaran melewati ruang penilaian, cahaya, dan pengenalan diri yang mendalam. Di Yunani kuno, Plato menuliskan kisah seorang prajurit yang dinyatakan mati di medan perang. Beberapa hari kemudian ia hidup kembali dan menceritakan apa yang ia lihat. Jiwa-jiwa meninggalkan tubuh, menyaksikan kehidupan mereka diputar ulang, lalu dihadapkan pada pilihan dan pemahaman yang tak pernah mereka sadari sebelumnya. Narasi ini terdengar mengejutkan karena sangat mirip dengan laporan NDE modern. Di timur, tradisi kuno berbicara tentang keadaan antara, sebuah fase kesadaran yang tidak sepenuhnya hidup dan tidak sepenuhnya mati. Dalam fase ini, identitas duniawi runtuh dan yang tersisa hanyalah kesadaran yang menyaksikan. Menariknya, dalam tradisi Islam klasik, tanpa perlu kita jadikan sebagai doktrin, terdapat konsep barzakh, sebuah batas, sebuah pemisah. Bukan ruang fisik, melainkan kondisi eksistensi. Sebuah fase di mana manusia tidak lagi terikat tubuh, namun belum sepenuhnya memasuki realitas akhir. Para ulama terdahulu menggambarkannya dengan sangat hati-hati, seolah menyadari bahwa bahasa manusia terlalu sempit untuk menjelaskannya. Yang mengencangkan adalah ini, tidak ada satupun peradaban tersebut yang saling bertukar naskah.
Mereka terpisah oleh jarak, bahasa, dan waktu, namun gambaran yang muncul selalu sama. Pelepasan dari tubuh, kesadaran yang tetap hidup, dan pengalaman yang terasa lebih nyata daripada kehidupan sehari-hari. Lalu muncul pertanyaan filosofis yang mengganggu. Jika kesadaran hanyalah produk otak, mengapa pengalaman ini begitu terstruktur saat otak justru tidak berfungsi normal, bahkan dalam kondisi mati klinis? Inilah alasan mengapa pengetahuan ini lama berada di wilayah abu-abu. Terlalu spiritual untuk sains konvensional, terlalu rasional untuk disebut mitos, maka ia disimpan di balik simbol, cerita, dan istilah yang hanya dipahami oleh mereka yang berani merenung lebih dalam. Near-death experience bukan sekedar fenomena pribadi. Ia adalah jejak pengetahuan kuno yang kembali muncul di era modern, memaksa manusia mengingat kembali satu pertanyaan lama yang selalu dihindari. Apakah kematian benar-benar akhir, atau justru gerbang kesadaran yang selama ini terlupakan? Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin berhenti sejenak di sini. Tuliskan di kolom komentar. Menurutmu, apakah pengalaman near-death experience ini murni kerja otak, atau ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Tidak ada jawaban benar atau salah. Komentarmu bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk disadari bersama. Sekarang, mari kita lanjutkan. Jika kita kumpulkan ribuan laporan near-death experience dari seluruh dunia, muncul satu fakta yang sulit dibantah. Polanya hampir selalu sama. Bukan hanya pada orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Bukan hanya pada mereka yang religius, tetapi juga pada ateis. Bahkan pada orang yang sama sekali tidak mengenal konsep spiritual apapun sebelumnya. Mitos paling umum mengatakan bahwa NDE hanyalah hasil kekurangan oksigen di otak. Namun ada satu masalah besar dengan penjelasan ini. Halusinasi biasanya acak, kacau, dan personal. Sedangkan NDE justru terstruktur, koheren, dan universal. Lebih aneh lagi, banyak orang yang mengalami NDE melaporkan peristiwa nyata yang terjadi di ruang operasi atau di tempat lain, lalu diverifikasi setelah mereka sadar kembali. Bukan gambaran simbolik, bukan mimpi, melainkan detail konkret yang tidak seharusnya bisa diketahui. Di titik inilah, sains mulai terdiam. Mari kita bahas tentang satu fenomena yang jarang diangkat, kehilangan identitas ego. Dalam NDE, manusia tidak lagi merasa sebagai profesinya, namanya, atau sejarah hidupnya. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, tanpa label. Dan justru di keadaan tanpa identitas itulah, mereka merasa lebih menjadi diri sendiri. Ini adalah paradoks besar. Bagaimana mungkin saat semua identitas hilang, rasa aku justru menjadi paling nyata? Sebagian ilmuwan menyebutnya ego dissolution. Namun istilah ini hanya menjelaskan gejalanya, bukan asal-usulnya. Ada juga kesalahpahaman lain, bahwa semua orang melihat hal yang sama secara visual. Tidak selalu. Bentuknya bisa berbeda, bahasanya bisa berbeda, simbolnya bisa menyesuaikan latar belakang budaya. Namun maknanya identik. Seperti satu pesan yang sama diterjemahkan ke dalam bahasa yang berbeda. Dan pesan itu hampir selalu berisi 3 hal. Pemahaman tentang cinta, keterhubungan, dan tanggung jawab pribadi. Bukan perintah, bukan ancaman, melainkan kesadaran yang tumbuh. Sekarang, aku ingin mengajakmu berhenti sejenak lagi. Jika kesadaran bisa ada tanpa tubuh, jika waktu bisa runtuh dalam satu momen pemahaman, jika manusia bisa melihat hidupnya dengan kejujuran total tanpa dihakimi, maka pertanyaannya bukan lagi tentang kematian. Pertanyaannya adalah, dalam keadaan sadar seperti apa kita menjalani hidup saat ini? Banyak orang yang kembali dari NDE berkata hal yang sama. Mereka tidak menjadi lebih religius, mereka menjadi lebih hadir, lebih lembut, lebih bertanggung jawab, lebih sadar bahwa setiap pikiran, kata, dan niat meninggalkan jejak. Dan mungkin itulah inti sebenarnya dari pengalaman ini, bukan untuk menjelaskan apa yang terjadi setelah mati, tetapi untuk mengguncangkan cara kita hidup sebelum mati. Tetaplah di sini, karena di bagian berikutnya, kita akan membumikan semua ini, bukan sebagai konsep tinggi,
melainkan sebagai cara baru memandang hidup. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin berhenti sejenak di sini. Tuliskan di kolom komentar. Menurutmu, apakah pengalaman near-death experience ini murni kerja otak, atau ada sesuatu yang lebih besar dari itu? Tidak ada jawaban benar atau salah. Komentarmu bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk disadari bersama. Sekarang, mari kita lanjutkan. Jika kita kumpulkan ribuan laporan near-death experience dari seluruh dunia, muncul satu fakta yang sulit dibantah. Polanya hampir selalu sama. Bukan hanya pada orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Bukan hanya pada mereka yang religius, tetapi juga pada ateis. Bahkan pada orang yang sama sekali tidak mengenal konsep spiritual apapun sebelumnya. Mitos paling umum mengatakan bahwa NDE hanyalah hasil kekurangan oksigen di otak. Namun ada satu masalah besar dengan penjelasan ini. Halusinasi biasanya acak, kacau, dan personal. Sedangkan NDE justru terstruktur, koheren, dan universal. Lebih aneh lagi, banyak orang yang mengalami NDE melaporkan peristiwa nyata yang terjadi di ruang operasi atau di tempat lain, lalu diverifikasi setelah mereka sadar kembali. Bukan gambaran simbolik, bukan mimpi, melainkan detail konkret yang tidak seharusnya bisa diketahui. Di titik inilah, sains mulai terdiam. Mari kita bahas tentang satu fenomena yang jarang diangkat, kehilangan identitas ego. Dalam NDE, manusia tidak lagi merasa sebagai profesinya, namanya, atau sejarah hidupnya. Yang tersisa hanyalah kesadaran murni, tanpa label. Dan justru di keadaan tanpa identitas itulah, mereka merasa lebih menjadi diri sendiri. Ini adalah paradoks besar. Bagaimana mungkin saat semua identitas hilang, rasa aku justru menjadi paling nyata? Sebagian ilmuwan menyebutnya ego dissolution. Namun istilah ini hanya menjelaskan gejalanya, bukan asal-usulnya. Ada juga kesalahpahaman lain, bahwa semua orang melihat hal yang sama secara visual. Tidak selalu. Bentuknya bisa berbeda, bahasanya bisa berbeda, simbolnya bisa menyesuaikan latar belakang budaya. Namun maknanya identik. Seperti satu pesan yang sama diterjemahkan ke dalam bahasa yang berbeda. Dan pesan itu hampir selalu berisi 3 hal. Pemahaman tentang cinta, keterhubungan, dan tanggung jawab pribadi. Bukan perintah, bukan ancaman, melainkan kesadaran yang tumbuh. Sekarang, aku ingin mengajakmu berhenti sejenak lagi. Jika kesadaran bisa ada tanpa tubuh, jika waktu bisa runtuh dalam satu momen pemahaman, jika manusia bisa melihat hidupnya dengan kejujuran total tanpa dihakimi, maka pertanyaannya bukan lagi tentang kematian. Pertanyaannya adalah, dalam keadaan sadar seperti apa kita menjalani hidup saat ini? Banyak orang yang kembali dari NDE berkata hal yang sama. Mereka tidak menjadi lebih religius, mereka menjadi lebih hadir, lebih lembut, lebih bertanggung jawab, lebih sadar bahwa setiap pikiran, kata, dan niat meninggalkan jejak. Dan mungkin itulah inti sebenarnya dari pengalaman ini, bukan untuk menjelaskan apa yang terjadi setelah mati, tetapi untuk mengguncangkan cara kita hidup sebelum mati. Tetaplah di sini, karena di bagian berikutnya kita akan membumikan semua ini, bukan sebagai konsep tinggi, melainkan sebagai cara baru memandang hidup. Sekarang kita tiba di bagian terpenting. Bukan tentang apa yang terjadi saat manusia hampir mati, melainkan apa yang berubah ketika ia kembali hidup. Hampir semua orang yang mengalami near-death experience mengatakan satu hal yang sama. Mereka tidak kembali dengan informasi baru. Mereka kembali dengan cara melihat yang baru. Dan disinilah letak aplikasinya. Pertama, mari kita bicara tentang kehadiran. Setelah NDE, banyak orang mengatakan bahwa hidup terasa lebih nyata, warna lebih hidup, waktu terasa berharga. Hal-hal kecil yang dulu diabaikan, kini terasa bermakna. Bukan karena dunia berubah,
tetapi karena kesadaran mereka tidak lagi sepenuhnya terjebak di kepala. Aplikasi pertamanya sederhana tapi sulit. Hadir sepenuhnya di momen ini. Saat kamu berbicara dengan seseorang, benar-benar dengarkan. Saat kamu berjalan, sadarilah langkahmu. Saat emosi muncul, jangan langsung melawan atau membenarkan. Cukup sadari. Ini bukan latihan meditasi formal. Ini adalah pergeseran sudut pandang. Kedua, tentang ketakutan akan kematian dan kehilangan. Banyak orang hidup dalam kecemasan halus yang terus-menerus. Takut gagal, takut ditinggalkan, takut tidak cukup. Orang-orang yang kembali dari NDE sering mengatakan bahwa ketakutan itu melemah, bukan karena mereka tahu apa yang ada di sana, tetapi karena mereka menyadari bahwa kesadaran tidak rapuh seperti yang mereka kira. Aplikasinya bukan menjadi nekat atau sembrono, justru sebaliknya. Hidup dijalani dengan lebih bertanggung jawab karena setiap momen terasa bernilai. Saat ketakutan muncul, tanyakan pada dirimu, apakah ini ancaman nyata atau hanya reaksi pikiran? Pertanyaan sederhana ini bisa memutus banyak rantai kecemasan. Ketiga, tentang penilaian diri dan orang lain. Dalam pengalaman ulasan hidup yang sering dilaporkan pada NDE, manusia tidak dihakimi oleh sosok eksternal. Mereka menilai diri mereka sendiri, merasakan dampak dari setiap niat dan tindakan, baik atau buruk, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai pemahaman. Aplikasinya sangat praktis. Sebelum bereaksi, berhenti sejenak. Bertanya, dari kesadaran yang lebih jernih, respon apa yang akan aku pilih? Bukan untuk menjadi baik secara moral, tetapi untuk selaras secara batin. Keempat, tentang makna hidup. Banyak orang mencari makna di luar, jabatan, pencapaian, pengakuan. Orang yang mengalami near-death experience sering mengatakan bahwa makna tidak ditemukan, melainkan diingat. Makna muncul ketika tindakan selaras dengan kesadaran. Ketika apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan lakukan tidak saling bertentangan. Aplikasinya bukan mengubah hidup secara drastis dalam semalam, melainkan membuat pilihan kecil yang lebih jujur setiap hari. Namun ada satu jebakan besar, mengubah pengalaman ini menjadi sekedar konsep intelektual. Jika near-death experience hanya kamu simpan sebagai pengetahuan menarik, maka ia kehilangan daya transformasinya. Nilainya muncul saat ia mengubah cara kamu memperlakukan waktu, perhatian, dan sesama manusia. Dan di titik ini, kita mendekati akhir perjalanan kita dalam video ini. Karena semua yang telah kita bahas mengarah pada satu kesadaran sederhana namun mengguncangkan. Kita telah berjalan cukup jauh, menyusuri kisah-kisah manusia yang berdiri di ambang batas kehidupan. Mendengar pola yang terlalu konsisten untuk diabaikan, dan menyadari bahwa near-death experience bukan sekedar fenomena menjelang kematian, melainkan cermin bagi kehidupan itu sendiri. Jika kita ringkas semua yang telah dibahas, satu benang merah muncul dengan jelas. Ketika tubuh berhenti, kesadaran tidak lenyap. Ia berubah keadaan. Ia melepas identitas. Dan justru di sanalah banyak manusia merasa paling jujur menjadi dirinya sendiri. Pengalaman ini tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia tidak membawa ancaman. Ia tidak memaksa keyakinan. Sebaliknya, ia datang membawa pengingat yang sunyi namun kuat, bahwa hidup ini bukan hanya tentang bertahan, mengumpulkan, dan mengejar, melainkan tentang menyadari. Menyadari pikiran yang kita biarkan tumbuh, menyadari kata-kata yang kita lepaskan, menyadari niat di balik setiap tindakan kecil yang sering kita anggap sepele. Mungkin itulah sebabnya orang-orang yang kembali dari ambang kematian jarang berbicara tentang apa yang mereka lihat, tetapi lebih sering tentang bagaimana mereka ingin hidup setelahnya. Lebih hadir, lebih jujur, lebih bertanggung jawab terhadap dampak dirinya di dunia. Sekarang, sebelum video ini benar-benar berakhir, izinkan aku meninggalkanmu dengan satu pertanyaan.
Bukan untuk dijawab di sini, tapi untuk dibawa ke dalam hidupmu sendiri. Jika suatu hari nanti kamu melihat hidupmu diputar ulang, bukan untuk dihakimi, tetapi untuk dipahami, apakah cara hidupmu hari ini sudah selaras dengan kesadaran terdalam yang kamu miliki? Jika pembahasan ini menggugah sesuatu di dalam dirimu, jangan biarkan ia berhenti sebagai tontonan. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar, bagikan video ini pada mereka yang sedang mempertanyakan makna hidupnya. Dan jika kamu ingin terus menyelami lapisan-lapisan kesadaran yang jarang dibicarakan, pastikan kamu tetap bersama channel ini. Karena mungkin yang kita sebut kematian bukanlah akhir perjalanan, melainkan pengingat paling jujur tentang cara hidup yang sebenarnya.